Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustaz dan Ustazah KP TK SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto, yang saya hormati ayah bunda di rumah dan anak-anakku sekalian. Pertama-tama mari kita membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu untuk bekal kita di dunia ataupun di akhirat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai dengan zaman terang dengan adanya dinul Islam atau agama Islam. Untuk pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan, sebagai penjelas petunjuk dan pembeda, untuk membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Di bulan suci Ramadan ini orang-orang berlomba membaca Al-Quran. Ada yang menghatamkan satu hari satu juz, hingga selama bulan Ramadan bisa menghatamkan 30 juz. Apakah ini ada beberapa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini ketika membaca Al-Quran? Yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Di dalam Al-Quran mengandung banyak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dalam surat Al-Baqarah kita tahu alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf, alif, lam, dan mim. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan di bulan suci Ramadan ini satu huruf 10 kebaikan. Alhamdulillah kita telah melaksanakan tadarus bersama. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Ada beberapa tingkatan setelah kita membaca, hanya jangan sampai kita cukup hanya membaca, tetapi kita tingkatkan membaca artinya, sehingga kita maksud apakah yang dimaksud atau disampaikan Al-Quran, sehingga pengetahuan kita bukan hanya membaca Arabnya kemudian nggak tahu apa yang kita baca, sehingga kita tingkatkan ketika membaca Al-Quran 1 atau 2 ayat kita membaca artinya. Semoga dengan tahu artinya kita meningkat lagi ilmu kita, sehingga ada istilah tadabbur. Setelah memahami Al-Quran kita mentadabburi ya, apa yang makna yang tersimpan di dalam Al-Quran. Tetapi tidak sembarang orang mentadabbur Al-Quran, sehingga orang membaca Al-Quran dengan artinya sudah cukup ya, terus menafsirkan sendiri bahwa Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis ya. Begitu sebaliknya, saling berhubungan. Jadi tidak sembarangan ketika orang menafsirkan sebuah ayat Al-Quran. Yang mudah-mudahan kita setelah membaca Al-Quran kita tingkatkan pada artinya. Apa sih yang kita baca? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran itu cukup surat Al-Asr. Dia mengatakan seandainya Al-Quran ini hanya tulisan surat Al-Asr sudah cukup. Beriman, amal soleh, nasihat menasihati sudah cukup. Iman pada Allah, kita beriman, yang penting beramal soleh, tidak berbuat kerusakan, nasihat menasihati sudah cukup. Itu Imam Syafi'i mengatakan sampai seperti itu sudah cukup. 3 itu kalau setiap orang mau mengamalkan ya. Jadi kita tingkatkan lagi dalam membaca Al-Quran sampai kita bisa memahaminya, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkannya. Yang penting mengamalkannya ya, yang dituntut itu mengamalkannya. Kita tingkatkan setelah membaca, kita bisa mengamalkan. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini syifaa'un sebagai obat, ketenangan jiwa ya, batin orang yang kita ketika orang mengalami istilah sekarang itu galau. Jadi Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa untuk penenang hati. Dalam Al-Quran itu ada 6 ayat surat Asy-Syifa, bisa dilihat, surat obat namanya, ada 6 ayat. Di antara tadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin, itu surat Al-Isra ayat 82 di antaranya. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Itu yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan, baik ketenangan jiwa, batin seseorang jika mengalami penyakit kejiwaan. Yang keempat, mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat
syafi'an, sebagai penolong. Sebagai penolong bagi siapa? Di ashabihi, orang yang mau membacanya, mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tertolong di hari kiamat melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ketika orang yang sebelum tidurnya itu membaca surat Al-Mulk, Tabarok, maka surat Tabarok akan menjadi penolong ketika di alam kubur. Yang kelima yaitu terbebas dari aduan Rasulullah SAW di hari kiamat. Dengan memperbanyak Al-Quran akan menghantarkan kemudahan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang keenam yaitu dihadiri oleh malaikat. Ketika kita membaca Al-Quran baik di rumah ataupun di musola atau masjid, maka akan dihadiri oleh para malaikat. Rumah yang penghuninya selalu dibacakan Al-Quran pada saat Ramadan atau hari-hari biasa akan dihadiri oleh malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumah menjadi luas. Jadi jangan sampai rumah yang kita huni bertahun-tahun tanpa bacaan Al-Quran. Saya di rumah setelah murotal, usahakan membaca sendiri. Usahakan ketika di rumah jangan sampai seperti kuburan. Rumah yang tidak pernah untuk sholat, terutama sholat sunnah, atau rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Jadi ada cerita rumah saya seperti kuburan. Ternyata rumah itu tidak pernah untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai rumah yang kita huni itu tanpa bacaan Al-Quran, terutama bacaan kita sendiri. Silakan bisa disempatkan ketika sholat sunnah atau waktu yang lain. Maka ketika rumah yang dibacakan surat atau Al-Quran, maka para malaikat akan mendatangi. Yang ketujuh yaitu ditempatkan di tempat terbaik. Seseorang yang rajin membaca Al-Quran dan menghafalkannya akan ditempatkan bersama malaikat pencatat yang patuh pada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Maka yang terakhir, bahwa orang yang menghafal Al-Quran akan ditempatkan yang terbaik, khususnya bagi orang yang menghafal 30 juz, maka Allah akan memberikan sebuah mahkota untuk dia dan orang tuanya. Tapi kita berusaha untuk menghafal beberapa surat, meskipun tidak bisa sampai 30 juz, juz 30 juz 30, atau surat trikul, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Ali kasih tahu menghatamkan Al-Quran cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi itu 7 keutamaan kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan lain, di bulan-bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan kita dilipatkan pahalanya 10 kali lipat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca kita bisa mengamalkannya dan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Astagfirullahaladzim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum